Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimah sholihah yang dirahmati oleh Allah, terkadang atau mungkin sering kita merasa lelah dengan semua aktivitas sehari-hari. Semuanya berlalu begitu saja, tidak lebih seperti sebuah rutinitas tanpa makna. Tidak jarang pula manusia sibuk berlomba dengan yang lainnya. Tapi ujung-ujungnya dari perlombaan itu hanya untuk meraih kepuasan materi dan duniawi. Kita menyaksikan banyak sekali manusia yang menghabiskan waktu hidupnya atau masa mudanya untuk bekerja, beraktivitas, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah semua aktivitas itu punya makna bagi diri mereka? Dari sinilah akhirnya banyak orang yang mencari makna dari kehidupan ini. Sayangnya, tidak sedikit orang yang menjalani proses pencarian makna hidup bukan pada pemilik kehidupan. Padahal, jelas pemilik kehidupan yang hakiki adalah Allah. Seateis apapun diri seorang, pasti Allah telah mengkaruniakan akal untuk berpikir, sehingga jauh di lubuk hatinya dia itu pasti akan muncul pertanyaan, dari mana manusia itu berasal, untuk apa dia hidup di dunia ini, dan setelah dia mati dia akan kemana. Tiga hal ini merupakan simpul pertanyaan mendasar yang ada pada tiap diri seorang, dan ini pula yang menjadi konstruksi awal bangunan iman seorang. Makna hidup akan tergantung kepada iman atau akidah seorang, dan hanya Islamlah yang mampu memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan mendasar tadi, yang mana jawaban dari Islam ini memuaskan akal, sesuai fitrah, dan menenangkan jiwa. Maka proses mencari makna hidup yang benar itu harus berawal dari iman atau akidah yang sahih, yaitu akidah Islam. Dari sinilah seorang ketika dia menjawab persoalan-persoalan hidupnya berdasarkan akidah Islam, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan salah arah. Dia akan mengetahui apa tujuan dari kehidupannya, sehingga dia paham betul untuk apa dia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan pasti akan connect dengan Allah. Artinya dia akan berpikir bahwa apapun yang dia lakukan di dunia ini pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban, pasti akan menjadi bekal dia untuk akhiratnya. Sehingga sekali lagi seorang yang connect dengan Allah itu dalam kehidupannya ini, maka dia akan mempersiapkan semua yang dia lakukan untuk akhiratnya. Apa yang dia bangun sekarang ini, dia akan kaitkan semua aktivitasnya dia di dunia, semua amalnya adalah dengan Allah. Inilah yang kemudian kita pahami bahwa ada kesadaran hubungan kita dengan Allah. Dan inilah yang biasanya dikenal dengan idrok silabilah. Idrok silabilah yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna bagaimana kesadaran hubungan kita dengan Allah. Artinya bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan, kita sadar betul kita melakukannya adalah karena Allah. Misalkan contohnya ketika kita mengurusi anak, bukan semata-mata karena sayang kepada anak itu, tapi kita sadar bahwa ini adalah amanah Allah. Wajib hukumnya orang tua mendidik, mengajari anaknya dengan sebaik-baiknya. Contoh lagi, ketika seorang menjamu tamu, bukan semata-mata karena ada tamu, karena dia menghormati, sungkan, enggan terhadap tamu itu, tapi karena semata-mata menghormati tamu itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Memuliakan tamu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi makanya menyajikan makanan atau minuman itu semata-mata adalah karena Allah. Karena Allah memerintahkan hal itu untuk memuliakan tamu, bukan semata-mata karena hadirnya seorang yang datang ke rumah kita. Atau ketika seorang muslim melakukan aktivitas dakwah,
menyerukan Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga umat sadar bahwa hanya Islam yang benar, membuat masyarakat sadar bahwa wajib hukumnya untuk menerapkan Islam secara kafah, maka melakukan dakwah itu bukan semata-mata karena benci kepada kemaksiatan, tetapi karena kita yakin bahwa dakwah menyeru kepada Islam itu adalah kewajiban dari Allah. Ketika hidroksilabila ini sudah hadir pada diri seorang pengemban dakwah, maka segala konsekuensi yang ada tidak akan berpengaruh terhadap keistiqomahannya. Karena dengan hidroksilabila ini akan ada keyakinan bahwa ketika ada ujian, Allah yang akan menolong, Allah yang akan membantu. Ketika kita sedih, Allah yang akan membahagiakan kita. Ketika ada kesulitan, maka Allah lah yang akan menunjukkan solusinya kepada kita. Ketika kita ada ancaman, Allah yang akan melindungi kita. Nah, perasaan seperti ini akan hadir pada setiap diri muslim yang dia merasa ada connect dengan Allah, ada hidroksilabila. Ketika dia sholat, ketika dia menuntut ilmu. Jadi semua aktivitas itu tidak hanya berdasarkan aktivitas lahiriah saja, tidak berjalan begitu saja, tapi dia sadar bahwa semua aktivitas itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia menjauhi kemaksiatan, maka dia pun sadar bahwa itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan itu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka otomatis dia akan menjauhinya. Nah, inilah hidroksilabila yang ada pada diri seorang, sehingga dia akan senantiasa sadar persiapan-persiapan yang dia lakukan di dunia ini akan dia hasilkan nanti di akhirat, akan dia panen di akhirat, sehingga dia akan berusaha untuk menjaga dirinya, beramal dengan baik di dunia, dan dia tidak akan putus asa. Sekali lagi, dia tidak akan putus asa seandainya dia menghadapi ujian-ujian atau tantangan-tantangan dalam hidupnya di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.